termotivasi dalam mengembangkan lagu edukasi dengan like video kami dan subscribe channel ini. Terima kasih. Hai Sobat Cerdas dan Kreatif, jumpa kembali bersama saya Kak ZP dalam workshop media lagu ceria untuk belajar pengurangan angka. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar dalam memanfaatkan satu buah lagu sebagai media pembelajaran tentang pengenalan angka, pengurangan angka, dan mengenal aneka hewan dan pemanfaatan lagu edukasi yang lain dalam dunia pendidikan. Nah, seperti apa ya? Yuk kita coba simak slide selanjutnya. Belajar berhitung dengan lagu, kenapa tidak ya? Karena ada hal-hal yang perlu kita pahami. Mengapa kita perlu mengajarkan anak-anak dengan media lagu ini sebagai salah satu media yang menyenangkan untuk mengajarkan kepada anak-anak usia dini, terutama materi berhitung. Yang pertama, anak-anak senang ya. Sebuah media pembelajaran harus membuat anak-anak senang ya, tidak membuat mereka tertekan, tidak membuat mereka terbebani, yaitu sangat penting. Kemudian yang kedua, bisa divariasikan menjadi banyak aktivitas ya. Ya, walaupun mungkin kita mengajar dengan lagu, kita bisa memvariasikan lagu ini menjadi aktivitas-aktivitas yang lain ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya, bisa menjadi gerak dan lagu, media tanya jawab, kemudian media bermain peran, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak hanya belajar berhitung, namun juga aneka pengetahuan lainnya ya. Saya garis bawahi pada kata aneka pengetahuan ini, sebenarnya tidak hanya aneka pengetahuan, namun aspek-aspek yang perlu dikembangkan dalam diri anak ya. Jadi melalui media lagu ini, anak-anak tidak hanya belajar berhitung, tapi mereka juga belajar mengembangkan diri mereka, terutama dalam hal bersosialisasi, kemudian kecerdasan kinestetik mereka, kecerdasan karakter mereka ya, dan aneka pengembangan yang perlu distimulasi dalam diri anak ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan kecerdasan sosial anak ya. Jadi kecerdasan sosial ini adalah kecerdasan yang sangat penting ya kita bangun, terutama di masa pandemi ini. Anak terlalu lama tinggal di rumah, belajar di rumah, sehingga mereka mungkin membutuhkan waktu lagi untuk mereka bisa bersosialisasi di sekolah ya, karena mereka akan ya, apalagi kalau mereka akan bertemu dengan teman-teman yang baru ya, lingkungan yang baru, guru-guru yang baru ya, tentunya mereka membutuhkan suatu adaptasi, dan lagu ini bisa membantu mereka nantinya ya, karena lagu ini ya nanti kita akan mempelajari tentang hal ini. Mengapa lagu ini juga perlu diajarkan untuk membantu anak dalam bersosialisasi. Kemudian yang kelima, lagu ini mudah dipahami atau tidak membuat stres ya. Sebuah media pembelajaran itu memang diharuskan atau ya kalau bisa ya itu mudah dipahami oleh anak-anak ya. Kalau kita memberikan media lagu ya jangan diberikan yang terlalu sulit. Nah, itu tujuan kita membuat anak-anak senang, tetapi nantinya malah bisa membuat anak menjadi stres, tertekan. Nah, itu perlu kita hindari. Dan lagu ini mudah dipahami sehingga tidak akan membuat anak stres ya. Kemudian di tahap selanjutnya nanti saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman menggunakan lagu ini ya, bagaimana variasi-variasi lagu ini bisa menstimulasi aneka kecerdasan, aneka aspek yang perlu dikembangkan dalam diri anak. Ya, sebelumnya kita akan belajar dulu lagunya seperti apa sih. Nah, sebelum kita mengajarkan lagu ini kepada anak-anak, kita bisa mengajarkan kepada mereka tentang kisah tentang lagu ini ya. Lagu ini berjudul Biri-biri Tertinggal. Kalau saya menceritakan dalam sebuah dongeng kira-kira seperti ini. Ada 3 ekor biri-biri. Mereka merasa kelaparan. Pada saat itu mereka melihat ke sekitar rumah mereka. Rumput-rumputnya sudah mulai habis karena tiap hari mereka memakannya. Mereka harus pergi ke atas bukit. Dan 3 ekor biri-biri pun berangkat ke arah bukit. Di bukit mereka menemukan padang rumput yang sangat luas, dan mereka pun makan sampai kenyang. Setelah mereka kenyang, mereka pun pulang. Tapi apa yang terjadi saat mereka sampai di rumah? Ternyata hanya 2 biri-biri kembali. Nah, berapa ya yang tertinggal? Oke, melalui cerita sederhana ini kita akan memberikan
pengajaran kepada anak-anak tentang konsep pengurangan ya. Jadi kita tidak perlu mengajarkan kepada anak-anak apa sih itu pengurangan, namun dengan cerita ini anak-anak sudah memiliki gambaran ya tentang konsep pengurangan. Ya, jadi intinya dari dongeng tadi anak-anak belajar tentang pengurangan 3 itu saat berangkat, kemudian saat pulang ya hanya tinggal 2 ekor biri-biri ya. Jadi yang tertinggal berapa? Nah, kita bisa memberikan jawabannya 1 ekor biri-biri ya, atau 3 kurangi 2 sama dengan 1. Nah, kemudian melalui lagu ini ya kita bisa membuat anak-anak semakin memahami tentang ya baik dongeng tadi ataupun konsep pengurangan. Yuk, jadi kita mulai saja untuk belajar lagu ini. Lagunya seperti ini. 3 ekor biri-biri berlari-lari ke bukit untuk sarapan pagi, namun hanya 2 biri-biri kembali. Berapakah yang tertinggal? 1 ekor yang tertinggal. Kita ulang. 3 ekor biri-biri berlari-lari ke bukit untuk sarapan pagi, namun hanya 2 biri-biri kembali. Berapakah yang tertinggal? Ayo berapa? 1 ekor yang tertinggal. Oke, dalam lagu yang pertama tadi, anak-anak masih menggunakan angka yang kecil, yaitu 3, atau jumlah biri-biri yang kita gunakan adalah 3 ekor biri-biri. Namun yang terpenting dalam lagu yang pertama tadi, anak-anak sudah mengenal konsep pengurangan. Nah, agar anak-anak semakin memiliki level challenge yang lebih tinggi lagi, atau tantangan yang lebih tinggi lagi, kita bisa memvariasi jumlah biri-biri di dalam lagu ini. Ya, lagunya seperti ini. 5 ekor biri-biri berlari-lari ke bukit untuk sarapan pagi, namun hanya 2 biri-biri kembali. Berapakah yang tertinggal? 3 ekor yang tertinggal. Kita coba yuk variasi dengan angka yang lebih besar. Misalnya 10 ekor biri-biri, kemudian yang kembali hanya 4. Ya, kita coba ya. 10 ekor biri-biri berlari-lari ke bukit untuk sarapan pagi, namun hanya 4 biri-biri kembali. Berapakah yang tertinggal? 6 ekor yang tertinggal. Oke. Selain mengubah jumlah angka dalam lirik lagu ini, ya seperti tadi 5 ekor biri-biri, kita juga bisa mengubah nama hewannya. Namun yang perlu menjadi garis bawah nama hewannya. Kalau tadi kan biri-biri, kita bisa mengubah ke hewan yang lain, misalnya sapi, kerbau, banteng, kelinci, ya, dan hewan-hewan lainnya. Dan yang terpenting hewan-hewan lainnya ini adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan yang memakan rumput, ya. Misalnya ada sapi, kerbau, banteng, dan kelinci. Kita coba ya, kita coba variasi lagunya. 5 ekor sapi berlari-lari ke bukit untuk sarapan pagi, namun hanya 2 sapi kembali. Berapakah yang tertinggal? 3 ekor yang tertinggal. Sekarang kerbau. 5 ekor kerbau berlari-lari ke bukit untuk sarapan pagi, namun hanya 2 kerbau kembali. Berapakah yang
tertinggal. 3 ekor yang tertinggal. Bagaimana dengan banteng dan kelinci? Atau mungkin hewan-hewan lainnya? Ya, silahkan sebagai PR Anda di rumah ya. Kita ke variasi yang selanjutnya. Oke, variasi yang ketiga adalah menggunakan lagu ini sebagai media lagu bermain peran. Ya, jadi kita bisa menyiapkan 5 siswa ya, 5 orang siswa untuk kita berikan aksesoris sehingga menyerupai biri-biri ya, sehingga kemudian kita ajak mereka ke depan kelas ya, kemudian siswa yang lain atau murid-murid yang lain kita ajak mereka untuk menyanyikan lagu ini, dan siswa yang ada di depan kelas memperagakan sesuai dengan lirik lagu atau syair lagu di dalam lagu ini ya. Jadi misalnya pada saat anak-anak bernyanyi 5 ekor biri-biri berlari-lari ke bukit untuk sarapan pagi. Nah, pada lirik ini kita minta anak-anak ya, 5 orang anak tadi berjalan-jalan ke arah bukit ya. Bukitnya bisa kita buat dalam bentuk gambar ataupun menggunakan semacam panggung begitu ya, teman-teman. Ya, kemudian di lirik selanjutnya, namun hanya 3 biri-biri kembali. Nah, nanti 3 siswa kita minta untuk pulang ke rumahnya, ke kandang mereka ya. Berapakah yang tertinggal? Nah, sehingga akan tampak 2 orang anak masih tinggal di atas bukit ya. Atau di atas bukit kita bisa memberikan semacam serigala ya, serigala yang siap menerkam mereka. Itu juga boleh buat lucu-lucuan aja ya. Yang terpenting ada 2 ekor yang tertinggal, dan melalui aktivitas ini mereka anak-anak yang suka bergerak yang memiliki kinestetik yang tinggi, mereka bisa mengekspresikan diri mereka ya. Apalagi anak-anak yang suka bermain peran ya, mereka bisa mengekspresikan diri mereka sebagai seekor biri-biri. Dan anak-anak lainnya mungkin yang suka bernyanyi, kita ajak mereka untuk bernyanyi bersama lagu ini. Dan sehingga anak-anak tidak hanya belajar secara dengan penjelasan, tidak hanya berjalan dengan bernyanyi saja, tetapi mereka juga secara visual mereka juga bisa belajar melalui apa yang mereka lihat ya. Dan ini akan membantu anak untuk semakin memahami materi pelajaran. Oke, kita ke variasi yang selanjutnya. Oke, sekarang di variasi yang keempat ya. Dalam variasi yang keempat ini kita akan mencoba untuk mengkombinasikan antara media belajar dengan mendongeng dan bernyanyi sambil menggunakan flashcard juga ya. Ini sangat bermanfaat juga supaya anak tidak hanya mendengar, anak-anak tidak hanya mengucapkan dengan bernyanyi ya, tapi mereka juga secara visual mereka juga akan hampir menggunakan semua indera mereka ya. Karena untuk bagi anak-anak semakin banyak mereka bisa belajar menggunakan indera mereka, atau semakin kita bisa mengajak anak-anak menggunakan semakin banyak indera yang mereka gunakan saat belajar, itu akan semakin baik atau semakin membantu anak dalam memahami suatu materi pembelajaran. Nah, kali ini kita akan menggunakan media dongeng ya. Jadi kita siapkan saja satu gambar ya, satu gambar bukit, kemudian 5 gambar biri-biri ya, terutama untuk menyesuaikan dengan lirik lagu di samping, karena lirik lagu di samping ini menggunakan lirik 5 ekor biri-biri. Jadi kita menyesuaikan saja. Nanti kalau mau menggunakan 10 biri-biri ya kita perlu menyiapkan 10 kartu bergambar biri-biri. Oke, jadi intinya di dalam aktivitas ini anak-anak akan kita ajak untuk bernyanyi, dan saat kita menyanyikan bersama anak-anak tadi ya, menyanyikan lagu ini ya, kita sambil memperagakan menggunakan kartu ini ya, kartu flashcard ini ya. Jadi saat anak kita mengajak mereka bernyanyi 5 ekor biri-biri berlari-lari ya, kita geser saja kartu tadi ya. Akan lebih baik memang menggunakan magnet, sehingga kita bisa menggeser kartu ini ke arah gambar bukit yang sudah kita tempelkan tadi ya. Kemudian ke bukit untuk sarapan pagi, namun hanya 2 biri-biri kembali. Nah, kita geser 2 biri-biri ya ke arah bawah bukit, mereka kembali.
Berapakah yang tertinggal? 3 ekor yang tertinggal. Nah, anak-anak juga bisa melihat ya bahwa ada 3 ekor biri-biri yang tertinggal ya. Agar mereka bisa semakin memahami, kita bisa mengajak mereka untuk berhitung ya. Misalnya, ya berapa yang tertinggal? 1, 2, 3 ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, ke variasi yang selanjutnya. Oke, sampailah kita pada penghujung acara dalam workshop media lagu ceria untuk belajar pengurangan angka ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Tidak hanya sebagai tidak hanya menggunakan lagu saja, tapi teman-teman juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor ya, atau berbagai aspek yang perlu teman-teman perhatikan ya, terutama saat mengajar anak-anak usia dini ya. Kalau tadi kan saya menggunakan lagu ya, tapi dengan lagu itu ternyata ada banyak aktivitas, ada banyak media pembelajaran atau metode pembelajaran yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Dan tentunya semakin banyak melibatkan indera yang mereka miliki ya, baik dengan cara melihat, mendengar, mengucapkan, bergerak ya. Sebagai contohnya, saat mereka bermain peran, mereka bergerak. Saat mereka melihat teman-teman mereka bermain peran, mereka melihat. Saat mereka mendengar dongeng, mereka mendengar. Saat mereka bisa memperagakan, mungkin ya memperagakan saat mengajar dengan flashcard tadi sambil bernyanyi, anak-anak yang memperagakan ya, tentu juga dengan sentuhan juga ya. Nah, hal-hal seperti itu sangat penting ya. Semakin anak menggunakan lebih banyak indera mereka dalam belajar, semakin baik bagi anak-anak untuk lebih memahami materi yang kita berikan ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya, dan semoga teman-teman juga jangan lupa untuk nonton video-video saya yang lain, karena masih banyak video-video workshop yang sudah saya ajarkan kepada teman-teman. Dan tidak lupa saya mengingatkan juga kepada teman-teman untuk share video ini ya. Semoga manfaatnya semakin menyebar kemana-mana, terutama kepada teman-teman Anda dulu. Kemudian jangan lupa like videonya, subscribe channel YouTube saya, dan bunyikan notifikasi supaya teman-teman mendapatkan undangan melalui email, kemudian juga mendapatkan notifikasi di HP-nya saat saya memposting video-video terbaru. Jangan lupa pula untuk berkunjung di website saya kzp.com, karena di sini ada banyak artikel-artikel yang saya tulis, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyukai dunia pendidikan dan dunia anak usia dini. Dan silahkan kalau teman-teman suka berkomunitas, suka berkumpul, suka belajar atau berbagi karya, boleh bergabung di forum TK dan PAUD. Di sana kita bisa berbagi ilmu, berbagi karya, dan aneka hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang positif tentunya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya ajarkan bermanfaat dan semakin membuat teman-teman bersemangat menjadi seorang pendidik yang bisa mengajarkan dengan media-media pembelajaran yang semakin cerdas, yang semakin kreatif, dan membuat anak-anak semakin cerdas dan kreatif pula. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.